Hari ini ada Pak Iwan, kita mau tanya-tanya seputar juri dari masa ke masa. Sama Pak Iwan nih kan sudah lama nih, berapa tahun bergelut di dunia perburungan? Saya main burung tahun 93. 93? Jadi juri tahun 96. Pertama jadi juri 96 tuh di PBI? Bukan. Di mana? Nah, jadi dulu selain PPI kan ada kayak independen PPO. Oh iya, independen PPO. PPO. Nah, terus nggak lama saya ikut dan tahun 96 mau ke 97 saya gabung ke PBI. 96, 97 Ya. baru masuk ke PBI. PBI Pelestari Burung Indonesia. Di PBI berapa lama tuh Pak Iwan? Sampai 2010. 2010, oh, lama juga ya. Ya, terus gabung ke organisasi yang BNR ya. Habis dari PBI lalu ke BNR, berarti di PBI itu berapa tahun tuh dari dulu? 14 tahun ya. 14 tahun. Setelah itu bergabung bersama BNR. Waktu di BNR berarti berapa lama? Sampai 2017. 2017. Nah, lettingan Pak Iwan yang sampai sekarang konsisten siapa aja Pak? Ya ada Pak Iman Banu. Pak Iman Banu, Ya Pak Iman Banu, terus ada yang di Jogjanya Samsul Adi. Musa Haji. Itu di atas saya sih sebetulnya ya. Itu terus ada Samuel Semarang, itu masih juga. Terus di BNR ini kan sempat keluar barengan tuh ya? Gitu Ya, momen itu tuh ya? Yang Ah. keluar barengan itu kan? Sebetulnya sih bukan banget ya. Ada sebagian yang ikut gitu. Oh ikut apa digiring nih? Enggak, ikut. Sebagian Ikut. gitu. Oh ikut sebenarnya. Karena ikut aja gitu. Ya, ikut. Di tahun berapa itu ya? Pas 2017 ya. baru terjadilah NZR. Ya. 2017. NZR ini singkatannya apa? Nah, itu sebetulnya nama perusahaan rokok. Oh. Perusahaan rokok Haji Wibi. Rokoknya NZR. NZR itu juga kependekan dari Nazaro. Nazaro. Nazaro itu putranya beliau. Berarti usia NZR kan masih sangat belia. Ya, besok Januari 3 tahun. 3 tahun. Mudah-mudahan NZR kedepannya makin maju. Amin. Dan penjuriannya makin top. Amin. Eventnya juga keren-keren. Penting amanah dulu. Tapi melihat sisi dari Pak Iwan yang pernah jadi juri, terus mungkin naik ke korlap, ini gimana Pak Iwan? Dari dulu era yang dulu sama sekarang nih masih ada ininya nggak sih? Masih ada benang merahnya itu masih terbawa nggak sih? Ya sebenarnya apanya dulu deh? Sistem penjurian? Kalau penjurian sih dari dulu sampai sekarang saya rasa sama. Cuman memang ada yang sekarang diperbarui ya, seperti yang BNR keluarkan itu yang kita rekrut. Nah, sistem nominasi itu sangat baik ya. Oh kalau ada yang baik boleh. Nah, yang baik ya kita ambil, yang buangnya kita buang lah, dan jeleknya itu. Terus kalau di NZR ini apa sih yang membedakan NZR dengan penjurian yang lain? Apa pembedaannya? Untuk penilaian burung mungkin kurang lebihnya hampir sama ya. Di oceannya ya irama lagu pastinya kurang lebih seperti itu. Untuk levelnya ya yang main panjang-panjangan, mungkin ada beberapa yang burung bermasalah. Nah ini bedanya di situ aja. Seperti cuca hijau ada ngedis sedikit. Nah iya, gitu kan? aturan lebih aturan ini aja. Terus ada murai, ada nampar sekali, 2 kali itu karena burung fighter itu ya seperti itu. Tidak bisa kita buang burung fighter. Burung bagus di atas rata-rata dan nampar kita buang. Nah ini jadi kita carinya yang seperti apa dulu kan harusnya. Tapi waktu dulu. Pak Iwan dulu sebagai juri di era dulunya itu sama nampar tuh nggak boleh juga? Boleh. Dulu boleh? Boleh, sekarang pun di NJT masih boleh. Oh masih boleh, Masih tapi boleh. nggak yang nampar-nampar ini banget. Nah, kalau kebanyakan nampar, durasi kerjanya udah pasti kurang. Iya. Namparnya banyak, durasi kerjanya kurang. Dia sih, jadi Gitu. kalau ibarat Kalau sekali 2 kali ya, sampai 5 itu masih boleh. ibarat main bola mah dia kebanyakan ini ngoper. Ya. Jadi gocekannya dikit. Kurang. Tapi gimana Pak Iwan? Pak Iwan kan saya lihat di lapangan. Saya terakhir ketemu Pak Iwan di acara di situ Gintung waktu Ya, itu Gintung. sama Buser ya,
sama Bang Hendri. Hendri. Nah kan waktu itu saya lihat sendiri ada pemain arogan lah. Pak Iwan diteriakin segala macam. Menghadapi itu gimana tuh Pak? Ya tinggal kita lihat aja tindakannya seperti apa ya. Saya selama mereka sopan ya kita dia udah seperti apa lah. Tapi kalau udah kelewatan agak kasar ya kita harus bisa meredam dia juga, jangan sampai seperti itu lagi gitu. Nah, Memang kalau keras ya mungkin jangan sampai kita terpancing ikut emosi juga, ini yang bahaya ya itu. Nah Pak Iwan kan di situ kan saya perhatiin karena memang ikut serta melihat burung-burung yang kerja ya kan. Nah Pak Iwan sendiri paham nggak sih, maksudnya ngerti nggak nih ketika ada juri-juri juga yang membelot lah karakter jurinya tuh yang kayak gimana sih kan? Pasti ada lah juri-juri yang nakal misalkan. Sudut Pak Iwan tuh melihatnya tuh kayak gimana, yang juri-jurinya tuh gerak-geriknya seperti apa biasanya? Ya, mungkin dari langkah dia, Oh. ya dari langkah awal dia juga kayak kurang nyaman. Nah. Itu kurang nyaman. Ya terakhir mungkin pengajuan dia. Oh iya. Itu Misalkan- final ya? Nah itu finalnya. Itu misalkan kita jagoin nomor 10 sama 20, tahu-tahu dia ngajuinnya nomor 50. Nah, ini kan agak jauh. Kalau saya menyikapinya juri ini ngeblank atau enggak ya gampang aja. Ya bisa juga kan salah pengajuan itu dari ngeblank. Oh iya, banyak faktor. Banyak faktor, bisa juga sengaja dan tidak sengaja itu. Jadi nggak bisa langsung kita ngejudge gitu juga sih Ya, sebenarnya. tinggal kita Karena lihat aja. kembali lagi juri juga manusia juga. Ya, itu. Nah, Pak Iwan sendiri event apa sih yang terdekat, event apa nih Pak Iwan? Yang event NJTR itu ya Mister apa? King ya? King SFK. King SFK ya? Tanggal berapa tuh? 28 Februari 2021. 28 Februari 2021. Ada ini nggak sih saran apa meyakinkan harus datang ke Camania Pak Iwan? Ya, salah adalah ya. Ya saya sih salam di Camania. Saya berharap pada Camania Nusantara ya untuk hadir dan menyaksikan lomba terbesar di awal tahun, yaitu tanggal 28 Februari 2021 yang bertajuk King SFK. Ya, saya hanya berusaha tim juri kami ini untuk menyajikan penjurian yang amanah, itu aja. Ya. Oke, Pak Iwan sendiri untuk juri-juri kan kalau untuk di IO lain mungkin ada diklat segala macam ya. Pak Iwan sendiri ada nggak sih itu? Ada diklat juga? Ada, di Andiatan juga ada. Kemarin yang di Kalimantan Tengah itu angkatan ke-15. Nah, memang rencana angkatan ke-16 ini kita mengadain di wilayah barat. Oh, dia memperluas nih teman-teman di wilayah barat. Waktu angkatan ke-10 kita sudah, karena saya tidak mau sering-sering mengadakan diklat. Kalau mereka gabung, lapangannya nggak ada, ya mereka mau kerja apa? Oh, iya. Itu salah satunya. Kedua, saya mengadakan diklat pasti memang kebutuhan porsi saya. Saya perlu juri untuk ada satu lapangan yang belum terpenuhi, karena hari Minggu ini lapangan yang sudah banyak. Ya, Memang saya baru rencana mau mengadakan diklat karena ada beberapa lapangan yang saya tunda. Nah, jurinya untuk hari Minggu itu kita tidak cukup. Tapi saya lebih berfokus kepada sare sehat. Itu biasa yang Janjata lakukan tuh setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ya, sare sehat dan pemantapan juri. Namanya juri kalau sudah lama lupa lagi kode etik, etika juri. Nah, ini kan harus kita kasih wajangan lagi. Nah, kalau mau juri yang bagus, ini realnya. Nah, ini kamu tidak boleh melanggar, ini ada poin-poinnya. Di luar itu kalian melanggar, kalau melanggar ada sanksi. Gitu. Nah, karena saya sendiri Dipakalin lagi lah. Saya sendiri melihatnya untuk jadi juri ini sangat mudah sekali untuk sekarang ini. Nah, itu yang saya sayangkan, baru bisa nilai lebat, dia daftar juri, jadi juri. Padahal kan untuk jadi juri hak mereka dong. Oh ya, hak mereka. Ya cuman begitu gabung ya banyak belajar aja itu, karena untuk jadi juri ocehan itu tidak hanya bisa menilai 1-2 jenis burung. Begitu kita gabung sama organisasi siap jadi juri ocehan, kita harus siap menilai seluruh burung, harus bisa menguasai
lain sama pemain. Kalau pemain saya senangnya murah, belajar murah aja udah. Kalau juri nggak bisa. Jadi juri ocehan ya seluruh burung ocehan dia harus kuasai gitu. Karena setiap ocehan itu kacar seperti ini, murai seperti ini banyak gitu. Tapi spesifikasi Pak Iwan sendiri untuk perekrutan juri itu gimana? Apakah X dari lain atau diambil dari orang-orang yang memang kepingin jadi juri apa gimana Pak Iwan? Kalau saya ya tetap diutamakan ya mereka yang sudah berpengalaman. Tapi kalaupun tidak ada mereka ingin bergabung, saya terbuka. Saya pernah ada ya juri saya katanya masa lalunya seperti ini. Saya tidak pernah berpikiran dia itu selalu jelek. Suatu saat masa sudah gabung dia mau jelek, tinggal buang aja. Tapi saya kasih kesempatan dia untuk berbuat baik itu aja. Tinggal kita yang membina. Harus seperti ini. Kalau masih bagus, kamu mau berubah, kita jalan bareng-bareng. Kalau enggak, keluar aja udah. Nah, itu. Jadi saya tidak pernah lihat masa lalu orang. Gitu. Jadi masuk NJL saya anggap itu nol lagi. Tidak punya masa lalu. Kamu harus benar sekarang. Kalau mau benar-benar, kalau nggak mau benar ya udah keluar. Gitu. Oh iya. Jadi lebih ke yang ingin belajar sama yang ini aja Pak Iwan ya. Yang serius. Ya, itu tentunya. Kalau mau maju ya kita maju bareng-bareng. Gitu. Soalnya kan kalau Pak Iwan kan merangkak dari juri juga, maksudnya kita lebih paham jadi areanya tuh lebih tahu nih sela-selanya di mana kan lebih mengerti. Jadi untuk juri-juri yang sekarang ini juga kan Pak Iwan juga melihat banyak juga juri-juri yang baru, terus lebih ya tidak ini gitu baru tuh maksudnya jam terbangnya belum lama, terus ketika kalau event nasional itu kan akan menjadi beban untuk IO juga jadinya. Ya, tapi memang ada juga juri yang baru gabung bisa mengalahkan juri yang senior. Gitu. Tidak harus nggak harus senior. Tidak bisa karena itu skill sama SDM itu berbeda. Kita nggak yang senior lebih bagus dari yang junior, enggak. Begitu yang junior kita lihat bagus, dia lebih bagus dari yang senior, yang junior saya pasang di lomba. Pasang juga ya. Berani kalau saya pasang. Berani ya. Nah. Masih berani. Terus gini Pak Iwan. Kan Pak Iwan kan menjadi juri di sejak tahun 96. Ya, lomba era dulu sama sekarang perbandingan seperti apa? Kita ke lombanya nih. Tadi jurinya kan udah kurang lebih sama lah. Kalau lombanya gimana Pak Iwan? Ya jelas agak berbeda ya. Tensinya apa nih? Ya, itu salah satu tensi penonton. Ambisinya juga karena kan dulu juara satu trofi, tidak ada embel-embel hadiah uang pembinaan lah seperti itu. Jadi mereka ambisinya ya tidak berlebihan, tapi ya semua pemain berambisi. Cuma kan begitu, mungkin kalau sekarang hadiah besar ya semua pengennya juara satu, udah juara dua pun mereka nggak puas gitu. Kalahin kalau dulu 1 sampai 10 itu trofi ya. Trofi. Jadi mungkin karena hadiahnya lebih besar ya. Jadi harapannya juga besar juga. Ambisinya ya lebih besar ambisinya. Besar, ya. Nanti kalau untuk penilaian kan memang tidak jauh beda, misalkan ya tidak jauh beda. Tapi kenapa sampai sekarang tuh komplain dari yang pemain-pemain baru tuh lebih banyak masalahnya Pak Iwan? Kalau saya rasa sih mungkin yang pemain baru untuk mempelajari pakemnya dulu aja, itu aja. Disesuaikan sama pakem IO-nya sih ya. Sama pakemnya kan kalau bicara pakem burung bagus kurang lebihnya sama lah, murai bagus seperti ini. Cuman kan ada beberapa IO burung ini seperti ini tidak boleh. Itu burung turun apa ya macam-macam lah. Kekurangan burung. Sekarang kan yang dilihatnya kalau saya kan penilaian burung itu cari burung yang baik dulu. Udah ketemu burung baik, oh ini kelemahannya ini kelemahannya. Jangan burung kekurangannya dulu. Kan sekarang rata-rata kelemahan burung yang dibacain kelemahan burung, kita cari burung bagus dulu. Sudah ketemu burung bagus, oh ini kekurangan sama ini, oh ini kalahnya sama ini itu. Kalau di NJR gimana Pak Iwan? Sistem penilaian di NJR nih? Ketika kan kalau di yang lain mungkin ada lebih ke kalau di BNR tuh ada apa namanya?
kita rumus kalau di BNR tuh kalau di NJTR sendiri Sama. sama. Nah, itu kalau di NJTR ya semua berfungsi, tapi penilaian full dari juri. Full dari juri Tapi filternya korlap Korlap. pakai pengawas. Nah, jadi dari start awal sampai penilaian selesai, nah, itu kan si juri mencari burung 3 besar. Saya selalu tekankan ke juri ini, kamu anggap masuk ke lapangan mau beli burung 3 ekor. Nah, mungkin kita beli burung 3 ekor yang jelek kita beli, ya kan? Pasti burung yang terbaik. Saya mau beli burung 3 ekor aja udah. Oh, ini bagus saya mau beli, ini bagus saya mau beli, ini bagus saya mau beli, pasti diajukan. Pak Iwan pernah nggak sih dapat apa ada sogokan? Kalau yang nawarin ada, tapi saya nggak pernah saya balas yang itu. Tapi ada tadi Yang nawarin Iya. ada bos gede nggak? macam-macam. Tapi ada ya, Ada yang nawarin, tapi kan saya WA-nya juga masih ada, kan nggak mungkin saya bukain biar saya tahu. Jadi daripada saya jawab, oh iya nanti sih, jadi berlanjut. Mendingan begitu dia WA, tolong bantu nanti ini saya ini, mending saya nggak usah balas sudah. Jadi nggak mungkin lanjut. Dan mungkin sampai saat ini juga yang udah berbuat seperti itu nggak berani WA saya lagi. Cukup sekali udah. Kalau kita sambut berlanjut. Yang namanya manusia selagi dia senang ya tertutup. Ya, Tapi ada deh. selagi dia senang tertutup. Tapi begitu dia nggak suka, Iwan pernah terima duit dari saya dibuka. Oh Gitu. iya. Jadi saya lebih baik begitu dia WA saya, nggak usah saya balas sudah. Itu aja. Itu kalau kayak gitu dia yang salah apa dia nggak pede berarti Bang? Nggak pede akan kualitas burungnya dong? Ya bisa juga kan mau nyoba ngetes saya kan bisa. Oh iya, Ya, banyak kan? ini juga sih. Ya bisa juga ngetes saya ngetes nih Iwan nih, mau nggak terima uang proyek kejuaraan kan seperti itu. Uang proyek kejuaraan dari tahun 90 udah ada belum sih tuh? Kayak gitu-gitu? Uang proyek kejuaraan Nggak ada ya. nggak ada ya? Nggak ada karena kan dulu nggak ada hadiah besar. Yang sekarang pun saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah lihat beneran proyek-proyek yang seperti itu. Nggak tahu ke yang lain ya. Kemarin juga kita sempat bahas juga sama narasumber yang lain kan. Jadi yang salah tuh jurinya apa kicau manianya kan jadi seperti itu. Kalau dari awal itu sebelum lomba pemain yang menawarkan ya itu pemainnya yang salah. Iya. Terus kalau yang juri yang salah kayak gimana, Bang? Kalau juri yang salah ya itu yang menyambut itu tadi. Gayung bersambut. Iya. Nanti ketika ini dia bakalan dikorek lagi tuh. Ya gitulah mungkin ya. Biasanya kayak gitu ya. Mungkin. Berarti yang protes-protes sekarang pernah berarti ya? Kurang ya tidak menutup kemungkinan pernah juga sebenarnya. Saya nggak tahu orang-orang itu. Cuman yang pernah WA saya itu aja yang saya tahu. Kalau yang lain itu Kalau juri bapak apa? Tahu gak sih kalau juri bapak main odeng di kamu pemain tahu gak sih? ketahuannya setelah hasil Sudah. pengajuan. Hasil final yang tadi agak melenceng sedikit Agak gitu. melenceng kan saya jadi catatan. Ah. Ini dia ngajuin nih, bisa juga lagi memang apa pikiran lagi kurang inilah, ya itu yang kita sebut Iya. jelek. Tapi yang disengaja, nah ini ketahuannya berapa hari kemudian. Oh, Sikap bapak ke juri-juri yang bersangkutan seperti apa? saya waktu lomba di Malang itu ada yang sampai pemecatan. Hari langsung pemecatan Ya, waktu itu juga. tahun itu langsung. Jadi memang ada yang karena kan sanksinya beda-beda. Pelanggarannya ini, sanksinya ini, pelanggaran ini, sanksinya ini. Makanya kita dari skorsing sampai pemecatan. Gitu. Kalau misalkan ada juri nih ketahuan main nih, misalkan kita contoh aja Pak Iwan. Ya. Tahu nih Pak Iwan nih langsung dipecat apa diskor? Kalau memang terbukti, saya pecat. Pecatan itu Pecat. juga. Ya mungkin setelah selesai lomba, karena kan kita komposisi juri itu kan lagi ngepas. Bisa. Oh iya disesuaikan. Tapi bisa juga begitu dia berbuat kurang baik ya, lu duduk manis dulu deh. Gitu. Oh iya duduk dulu deh. Ya nggak mungkin. Saya walaupun apa ya tetap masih punya hati nurani. Nggak mungkin lu buka baju pulang. Nggak mungkin. Iya sih. Ada etikanya juga Bang. Nah, kan saya juga punya atasan, punya pengurus. Nah, ini ada juri mempunyai kasus seperti ini, ada pelanggaran ini, apa sanksinya? Gitu. Itu aja. Tapi kalau dilihat-lihat
sekarang sampai ada uang-uang sebelum lomba itu miris juga soalnya Pak Iwan. Itu yang membuat akar rumput itu Nah itu ini nggak mau. Saya melihat sekarang ya kalau tiket 10 juta ya pasti artisnya dia lagi. Padahal yang punya duit banyak. tuh. Semua orang punya duit, gue yakin di Burung semua orang punya duit lah. Nggak, bukan dia doang, tapi kan kekhawatiran, bukan khawatir kalah jadinya. Jadi khawatir isunya itu, ini mah pasti ini seperti itu jadinya gitu untuk akar rumput sendiri. Bukannya sebenarnya gue sering tanya sama akar rumput tuh. Padahal akar rumput juga Iya. burungnya banyak yang bagus juga ya. Banyak yang bagus. Banyak, betul. Kenapa ini pada nggak mau gitu? Taruhlah tiket-tiket 300-500 kadang agak mundur juga kan jadinya. Iya, iya. Kenapa tidak berani? Ya alasannya itu udah diracuni di otaknya dia itu. Ini mah begini, udah isunya udah Jadi kan biasanya setelah melihat hasil lomba dari IO itu sendiri ya. Iya, setelah Gitu. setelah ya, Setelah selesai itu. itu baru bisa lihat, oh ini benar, ini nggak benar, oh ini memang yang juaranya layak. Yang penting kan kalau menurut saya pribadi saya selalu tekankan kepada diri saya, burung kelayakan, layak itu juara silahkan, kalau layak jangan. Tuh, pokoknya setiap seasonnya yang memang layak. Kadang-kadang burung yang tadi juara belum tentu season berikutnya juga kerja Iya, bagus. iya. Tapi kalau memang kerja bagus masih sama seperti awal, silakan gitu. Tapi kalau di lapangan pemain komplain itu boleh Pak Iwan. Ya boleh, kan hak dia itu. Tapi tidak arogan lah ya. Ya, Boleh. 70 dia ambil 10. Yang 60 ya kurang puas pasti. Iya. Tapi kan ada sopan santunnya lah tuh. Aja. Pak Iwan, saya Siap. mau nanya beberapa contoh kasus ini terkait penjurian karena jawaban dari Pak Iwan ini mungkin sangat kompeten ya. Bila ada kasus penjurian dua burung yang kualitasnya 11-12, itu yang menjadi dasar utama juri memilih salah satu untuk menjadi juara satu, apa yang paling utama? Kalau saya kan kita ini sudah ada pakem. Sama-sama burung bagus, Iya. irama lagu bagus, tonjolannya sama-sama bagus, ya. Terus volumenya sama-sama bagus, durasinya sama-sama bagus dari awal, tengah sampai akhir. Gayanya sama-sama bagus. Nah, ini kan dua burung bagus, dua burung terbaik. Nah, ini kalau kita mau colok A, colok B, tinggal balikin. Setelah cari burung baiknya, apa kelemahannya itu aja. Pasti dari dua burung itu ada kelemahan. Saya selalu tekankan ke juri itu. Cari kelemahannya apa? Kalau ada kelemahannya, oh ini di tengahnya ada seperti ini, akhirnya ada seperti ini. Ini kasih B, yang masih stabil kasih A. Itu aja. Nah, kalau seandainya ini juga contoh kasus juga, seandainya juri itu menemukan dua burung, yang satu ini materinya bagus, volume oke, tapi dia ada namparnya ketika itu, sama satu yang duduk manis, dibandingkan materinya masih kalah jauh dengan yang agak itu. Nah, kira-kira kalau seandainya juri menentukan siapa yang layak lebih juara dengan pakem yang sudah ada, mana yang seharusnya Ya, juara? pakem IO kan lain-lain. Ya, kalau pakem diantarkan itu ada nampak itu nggak ada masalah. Jadi balik lagi kepada kualitas burung. Yang tadi burung jauh lebih bagus, ada nampaknya, ya itu yang A. Nah, ini mungkin lebih rapi, tapi di bawah itu jauh. Nah, ini mungkin B. Tetap saya ke kualitas Lebih burung. ke kualitas tuh. Kualitas burung. Berarti Jadi sama-sama kualitas. Ini ada nampar, ini enggak. Yang nggak ada nampar A, yang namparnya B, itu aja. berarti kalau memang berdasarkan ada kekurangannya minusnya, lalu bagaimana dengan urutan dari pakem itu yang seharusnya menjadi utama kan? Ini misalnya sebuah pakem NCT misalnya yang teratas ini irama lagu, volume, durasi dan ini kan harusnya menjadi Satu. itu Satu utama. aja. Baru ketika ini ada yang mengalahkan tapi baru dicari minusnya, Ya, minusnya. itu ya berarti ya prinsipnya Betul. seperti itu, bukan Cari berarti burung terbaik dulu. oh gitu ya, bukan berarti Terbaik dulu. burung yang anteng duduk manisnya itu ini sudah pasti juara, bukan Nggak berarti juga. gitu, enggak juga Yang ya. penting kan
Ya itu pokoknya kita masuk, kita dengerin. Oh ini lagunya bagus. Oh ini bervariatif. Ya, ini tonjolannya sering dikeluarkan. Nah ini. Nah terus pindah lagi. Saya yakin setiap blok itu pasti ada burung-burung terbaik. Nah, tinggal kita bandingkan lagi. Oh ini tadi poinnya kalah sama ini. Oh ini durasinya sama-sama nih, saya muter satu putaran sama-sama masih kerja. Lihat, oh ini ada gaya play. Oh ini nggak ada gaya. Nah itu. Jadi semua pasti sinkron, berurutan itu. Nggak usah dibilangin ini dulu, itu udah mungkin udah langsung connect ya ke jurinya ya. Apalagi burung bagus, hati juri wah berarti juri harus punya mental keberanian untuk memutuskan bahwa itu layak. iya. Walaupun misalnya Tapi biasanya kalau pakai hati, saya yakin lah. Berani. Begitu masuk, ada rasa kagum Iya. kepada burung itu. Hebat nih burung. Nah itu. Nah, kalau bicara dengan kualitas juri nih Pak Iwan, dari masa ke masa, kalau menurut pandangan Pak Iwan di era sekarang ini kualitas juri itu gimana Pak Iwan? Kalau menurut saya sih semua juri pasti berkualitas. Ya, apalagi kalau dia sering jam terbang ke lomba. Itu aja yang bikin dia nggak berkualitas ya. Itu tadi mempunyai. Jadi sebenarnya bagus, juri semua juri itu bagus, Bagus. cuman Dikoyakkan itu. udah jadi nggak bagus dengan faktor tertentu ya. Juri itu selain juri kan Ladber ini kan juga melibatkan peserta membeli tiket ya. Berarti kan mereka ini kan layak mendapatkan penilaian yang benar kan. Tapi boleh nggak sih ajang Ladber ini hanya untuk dijadikan ajang latihan juri juga untuk menilai, atau EO itu punya metode sendiri untuk melatih juri terus kemampuannya, karena kan jenis-jenis suara burung ini kan nggak mudah Ya. Nah, memang selain satu arena acara latihan rutin, itu selain untuk melatih burung juga kalau saya pribadi untuk melatih juri-juri saya selalu tekankan ke juri-juri saya, jadikan tempat Ladberan itu untuk mengasah kemampuan kita. Itu kemampuan dalam segi mental dan pemahaman burung. Saya kan ada beberapa lapangan kualitas burungnya nggak sama. Gitu. Jadi saya ada bertahap, ini juri ini saya masukin ke sini. Begitu dia udah bagus ke sini, ini ke sini. Sampai ya ada lapangan yang memang selalu rame, burungnya juga berkualitas, nggak kalah sama burung-burung lomba. Nah itu ujungnya di situ. Kalau dia lulus di situ, siap-siap ke lomba. Untuk kualitas untuk Iya, kalau saya juri di nasional tuh bertahap. bertahap. Iya. Kalau bicara soal lomba burung, kalau menurut Pak Iwan itu lomba burung berkicau yang ideal itu gimana sih Pak? Untuk sekarang, apakah yang wah dengan banyak lapangan peserta rame, atau hadiah yang Besar. luar biasa, atau gimana kalau pandangan Pak Iwan itu? Kalau saya sih ya selain kan lomba burung ini sukses, selain peserta ya panitia dan penilaian. Minim komplain lah, minim komplain. Kalau saya suksesnya lomba itu dari 3 ini. Ya kalau peserta yang membludak, penilaiannya ya itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang orang tuh melihatnya yang jeleknya. 30 season, 29 bagus, satu jelek, yang di up yang jeleknya itu. Namanya rusuh. Padahal yang rusuh. Padahal yang rusuh satu kelas. Terus terkait menghandle komplain pemain, Pak Iwan, metode yang dipakai Pak Iwan itu seperti apa untuk menghandle, apakah dengan metode persuasif atau dengan dengan jawaban by data atau gimana? Ya kalau di NJTR kita ada data, jadi korlap IP itu pegang. Ya, korlap itu ada pegang datanya. Jadi begitu ada komplain kita terima langsung. Maka burung di awalnya seperti ini, dijelasin semua. Apa di pertengahannya kelemahan ini, apa yang dikain ini. Tapi tidak satu orang pun, ya nggak ke seorang. Kita tanya. Oh yang lain juga. Ya kalau juri tidak boleh, karena juri itu kan terlalu banyak muter. Jadi dia fokusnya. Jadi
kita hanya tanya ke korlap sama IP. Tapi kurang lebih yang sudah berjalan itu kurang lebih jawabannya sama. Gitu. Kalau ada data, mereka juga memahami lah. Oh iya tadi bun saya memang kekurangannya seperti itu. Karena udah maghrib itu Ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan kalau pengen menyampaikan pesan kepada zamannya atau mau Satu aja, berpromosi satu pertanyaan boleh kan? Satu pertanyaan. ya Boleh satu pertanyaan. Boleh. by WA aja Boleh. Jadi gini, waktu sudah menunjukkan adzan maghrib ya Pak. Iya. Kita tutup aja acaranya. Nanti setelah ini Pak Iwan juga ada acara lagi.